seperti nasib saya jelek seperti itu tadi, itu keliru banget ketika lisan Anda berkata nasib saya jelek banget hari ini. Sebenarnya ketika Anda berkata seperti itu, Anda sedang mengundang nasib-nasib yang jelek yang lain untuk besok, minggu depan, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi bersama saya Yayang. Terima kasih. Ini sore yang sejuk ya di sini. Ini posisinya mendung teman-teman. Aku bikin video ini dan aku sambil jalan ya pelan-pelan ya. Kita nyari tempat yang enak, yang spot yang enak untuk bahas video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi bersama saya Yayang. Terima kasih telah menyimak video di channel ini dan terima kasih. Saya ucapkan teman-teman yang melakukan komentar di video ini, saya doakan semoga rezekinya tambah lancar, berkah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilimpahkan segalanya yang positif ke dalam kehidupan Anda. Oke, perkenalkan, nama saya Yayang, saya adalah public speaker dan saya adalah praktisi magnet uang lebih dari 10 tahun ya teman-teman. Dan saya juga trainer di beberapa bisnis UKM gitu ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bahas satu topik, yaitu tentang ilmu ikhlas. Mungkin pada hari ini Anda yang nonton video ini masih memiliki perasaan yang masih terombang-ambing. Mungkin hari ini Anda memiliki masalah, bisa jadi masalah ringan, bisa jadi masalah berat ya, sehingga Anda pusing ya, mungkin sering sakit kepala dan sebagainya. Nah, oleh karena itu teman-teman perlu tahu hakikat sebenarnya dari kehidupan ini gitu ya, bahwa hidup ini sebenarnya indah sekali. Rencana Allah, rencana Tuhan yang Maha Kuasa itu indah sekali untuk kita. Hanya saja kadang kita tidak menyadarinya. Oke? Nah, secara normalnya orang yang tidak tahu ilmu ini itu biasanya itu kalau mendapatkan sebuah masalah atau sebuah problem, mereka langsung mengeluh. Mereka mengeluh, duh kok kayak gini, nasibku kok jelek ya, kok kayak gini, kok kayak gitu. Jadi orang yang tidak tahu ilmu ini itu mereka kebanyakan ngeluh terus dalam hidupnya. Yang mengakibatkan apa? Mengeluh itu mengakibatkan energi terkuras. Energi terkuras dan energinya menjadi negatif. Dan itu tidak menyelesaikan masalah. Kalaupun selesai, masalahnya akan lama sekali selesai. Kenapa? Karena energinya adalah energi negatif. Dan orang cenderung tidak mau atau tidak suka berdekatan dengan orang yang energinya negatif. Kalau Anda tidak percaya, saya kasih eksperimen dan mungkin Anda sudah melakukannya. Bayangin Anda lagi enak-enak makan ya, Anda lagi enak-enak santai di ruang tamu rumah Anda. Lalu ada orang yang nyamperi, habis itu orang itu mengeluh tentang kondisi hidupnya. Dia bilang dia tidak punya uang, hari ini kerjaan itu susah, pemerintah dan sebagainya, dia banyak menyalahkan orang lain. Habis itu dia ngerasani, dia gosipi orang lain. Anda yang lagi makan ini, otomatis Anda tidak merasa nyaman. Kalau Anda merasa nyaman, berarti Anda agak nggak beres, gitu ya. Karena yang dia ceritakan itu adalah hal-hal yang negatif. Oke? Nah, secara tidak langsung ya, Anda pun mendengarkan itu, maka energi Anda pun akan tersedot ke situ dan Anda menjadi loyo dan Anda menjadi apa ya? Anda jadi ikut seperti masuk ke dalam cerita orang tadi. Di pikiran Anda langsung tergambar gambar-gambar yang bergerak seperti film di kepala Anda. Dan kalau Anda nggak bisa kontrol ini, Anda pun juga bisa menyedot energi negatif dari orang tersebut. Tidak nyaman, yang dirasakan tidak nyaman. Itu gimana? Itu wajar. Ya. Oke. Jadi orang-orang seperti itu yang memiliki energi negatif, mereka cenderung untuk mencari energi positif dan dia mencari Anda karena Anda dirasa memiliki energi positif atau gampangannya enak dibuat curhat. Gitu ya. Nah, itulah kenapa teman-teman kayak psikolog, kayak ini mereka itu gajinya tinggi dan dibayarnya per jam gitu ya. Wah, itu ya. Kenapa? Karena mereka mendengarkan keluhan dengan senang hati. Ya. Hanya orang-orang tertentu yang kuat mendengarkan keluhan itu secara terus-menerus, gila ya. Dan mendengarkan secara terus-menerus itu hanya orang-orang yang benar-benar bisa take control dirinya. Kalau nggak gitu dia bisa larut loh. Dia bisa larut dan dia bisa lemes juga. Lalu bagaimana dan apa yang terbaik
Bentar ya. Lalu apa yang terbaik yang bisa dilakukan, Mas? Caranya adalah dengan Anda ikhlas. Nah, ini bukan ilmu yang mudah. Ini bukan ilmu yang mudah, saya bilang ya. Ikhlas. Ikhlas ini enak ketika kita mendapatkan sesuatu yang happy, itu kita ikhlas. Tapi ketika kita mendapatkan musibah, kita dapat cobaan ya. Kita misalkan lagi nggak punya duit, terus kita mendapatkan masalah atau apa gitu ya. Nah, itu kita perlu yang namanya ikhlas. Dan ketika kita ikhlas, luar biasa teman-teman ya, kita akan gila, perasaan kita akan tenang ya. Nah, cara untuk ikhlas adalah dengan membesarkan hati Anda. Jadi hati ini dibesarkan seluas samudra. Anda ikhlasin aja ya, ikhlasin aja. Ketika ada masalah apa, diterima, ikhlas gitu ya. Barang misalkan tokonya sepi, ikhlas ya, pasrah aja. Ikhlas sama dengan pasrah kepada hasil yang diperoleh. Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Ya, kita usaha gas tetap gaspol, ikhtiarnya digaspolkan, hasilnya dipasrahkan atau diikhlaskan. Nah, ini tidak mudah dan ini tidak gampang. Saya bilang seperti itu. Tidak mudah, tidak gampang. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ini bisa. Ya. Ketika Anda menerapkan ilmu ini, teman-teman, ketika ada masalah, itu bukan mengeluh seperti nasib saya jelek seperti itu tadi. Itu keliru banget ketika lisan Anda berkata, nasib saya jelek banget hari ini. Sebenarnya ketika Anda berkata seperti itu, Anda sedang mengundang nasib yang jelek yang lain untuk besok, minggu depan, dan sebagainya. Nasib saya jelek hari ini. Oke. Alam semesta, Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan semua doa. Itu adalah doa loh. Ketika Anda bilang nasib saya jelek hari ini. Oke. Sama Allah dikabulkan. Jebret. Oke, nasibmu akan jadi jelek. Kan nggak mau kita seperti itu. Nah, jadi jawabannya gimana? Ya, kita bilang alhamdulillah hari ini gini. Jadi tetap syukuri aja, alhamdulillah. Ada masalah apa? Alhamdulillah. Gitu. Kita lagi makan terus misalkan piring kita kesenggol gitu terus pecah piringnya kan. Biasanya kan kita kaget terus kita kalau spontan bisa marah-marah gitu ya. Kita ucapkan alhamdulillah. Nah, ingat, ketika ada masalah itu sebenarnya Allah itu menimpakan masalah itu kepada orang yang tepat. Nggak mungkin dong Allah ngasih masalah ke orang yang nggak bisa nyelesain. Tetap Allah itu memberikan masalah kepada sesuai porsinya. Dan ingat, setiap masalah ketika Anda bisa dengan ikhlas menerimanya, itu akan ada suatu keajaiban di belakangnya dan Anda harus mesti yakin. Oke nih, fine, aku akan memberikan ilustrasi sebuah cerita. Misalkan Anda lagi naik sepeda motor ya, terus ban Anda gembos, terus Anda naiki motor tersebut kan udah nggak bisa ya, bannya gembos. Kalau dinaikin terus nanti bisa bocor bannya. Akhirnya Anda berhenti. Ini ada dua opsi pilihan. Anda bisa mengeluh, Anda bisa memarahi keadaan Anda, atau Anda bisa bersyukur. Loh, itu kan ada dua pilihan nih. Ketika ada masalah seperti itu ada dua pilihan. Yang pertama, Anda mengeluh, wow motor bodoh dan sebagainya, Anda mengolok-ngolok motor Anda, atau Anda berpikir positif dan Anda langsung bersyukur saat itu. Alhamdulillah ya Allah, motorku dikasih gembos. Wah, ini kayaknya aku bakal dapat rezeki gede nih. Nah, gitu caranya. Itu nanti langsung secara otomatis pikiran bawah sadar Anda akan langsung fresh. Dan ingat, Allah mengabulkan semua doa. Itu ya, kuncinya adalah Allah mengabulkan semua doa. Yang positif, yang negatif, semua dikabulkan. Nah kan, ada doanya. Berdoalah kepadaku, maka niscaya akan saya kabulkan semuanya. Niscaya loh. Niscaya itu hampir mendekat. Pasti, tapi kalau Allah yang ngomong itu tulisannya niscaya. Kalau manusia itu bilangnya pasti. Gitu ya. Nah, jadi doa bagus, doa jelek dikabulkan semuanya. Termasuk doa ketika Anda bilang bannya gembos, langsung respon Anda, alhamdulillah ya Allah, aku mau mbok kasih rezeki apa lagi nih. Wah, kayaknya nih Allah mau ada kejutan nih buat aku. Langsung sangka
baik. Ini tidak semua orang bisa melakukan ini, tapi ini bagian dari praktek ilmu ikhlas. Ada masalah apapun, alhamdulillah ya Allah, ini semakin besar masalahnya, maka semakin besar juga kejutan yang akan diberikan oleh Allah. Ini mindset dan teman-teman, dan ketika Anda menguasai ini, otomatis Anda akan menjaga lisan Anda, karena ini bahaya banget. Setiap kata-kata yang Anda ucapkan itu dikabulkan sama Allah, karena Allah sudah bilang begitu, berdoalah kepadaku niscaya akan kukabulkan. Pasti loh dikabulkan, yang jelek juga dikabulkan, yang bagus juga dikabulkan, kan Allah maha adil gitu ya. So dengan mempelajari ini ya, maka respon Anda nanti akan berubah. Ketika mengalami suatu problem, suatu masalah, Anda langsung ikhlas dulu, alhamdulillah dulu. Alhamdulillah itu keren loh. Orang kena musibah bilang alhamdulillah, itu jarang-jarang orang seperti itu, betul ya. Dan Allah melihat, wah ini hambaku ini tak kasih masalah, tak kasih musibah kok malah alhamdulillah ya. Langsung Allah, wah ini nih yang mau tak kasih rezeki ya orang-orang seperti ini gitu. Nah biasanya orang-orang kalau dikasih musibah langsung merengut, langsung kemerungsung, langsung loyo dan sebagainya. Tidak, karena setiap musibah itu pasti ada di belakangnya, pasti ada sesuatu. Tinggal kita memilih menyalahkan keadaan atau mensyukurinya dengan alhamdulillah. So ini sederhana, tapi ini tidak mudah brother, tidak mudah. Apalagi masalah itu berat, Anda ditagih debt collector setiap hari ke rumah, lagi hutang dan sebagainya ya. Nah, itu perlu Anda menguasai ini, melatih ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada masalah, ketemu problem apapun, bilang alhamdulillah. So jadilah orang yang berbeda, maka Anda akan memiliki nasib yang berbeda, nasib yang baik, berkelimpahan dan kaya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bermanfaat, dan saya doakan semoga semua viewer channel ini mendapatkan berkah, rezeki tak terduga-duga dari Allah Subhanahu wa taala. Have a nice day and good luck. Salam laris manis. Sampai jumpa di video selanjutnya.